Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abtar Nazki Dermawan, NIM 2021 54070. Di sini saya akan mempresentasikan matkul metrologi industri dan kontrol kualitas dengan tema metrologi virtual sebagai pendekatan produk estimasi kualitas di industri 4.0, sistematis, tinjauan, dan kerangka konseptual integratif. Pendahuluan. Dunia manufaktur saat ini sedang beralih ke praktik manufaktur yang lebih berkelanjutan agar dapat lebih efisien dalam memenuhi kebutuhan pasar yang kompleks. Selain itu, penyesuaian produk telah memaksa produsen untuk mengurangi ukuran kelompok sehingga meningkatkan tingkat kerusakan. Oleh karena itu, produsen harus mengukur dan mengkualifikasi kualitas produknya pada setiap tahap produksi. Dua strategi pengendalian kualitas utama adalah pengendalian sistematis setiap produk diukur dan pengendalian kelompok ketika hanya beberapa produk dari setiap batch ukuran dan diasumsikan mewakili keseluruhan kelompok. Tinjauan pustaka. VM berada dalam pendekatan zero defects manufacturing. CDM mengusulkan beberapa metode berbeda dengan tujuan bersama untuk mengurangi dan memitigasi kegagalan dalam proses manufaktur, yaitu menekankan pada melakukan sesuatu dengan benar pada kali pertama. VM adalah bagian dari metode kelas deteksi karena memungkinkan deteksi cacat yang telah terjadi. Selain itu, kontrol mesin otomatis yang dapat memperbaiki atau bahkan mencegah kerusakan adalah aplikasi produksi yang diaktifkan oleh VM. Keunggulan JDM terletak pada kenyataan bahwa setelah setiap cacat terdeteksi, metode produksi belajar darinya untuk masa depan yang tidak terjadi pada metode peningkatan kualitas tradisional. Metode. Sebanyak 199 makalah diekstraksi sesuai dengan kriteria di atas, kemudian diklasifikasikan berdasarkan topik dan penerapannya. Untuk komponen dan aplikasi yang menghitung terlalu sedikit makalah untuk mengekstrak strain. Tinjauan mendalam dilakukan. Jika tidak, pendekatan akan lebih kuantitatif untuk mempelajari VM digunakan. 1. Relevansi ML. Pendekatan VM yang diusulkan sesuai dengan pendekatan pembelajaran sistem SOTA yang umum digunakan. 2. Dampak penelitian. Makalah ini termasuk dalam 25% makalah yang paling banyak dikutip dalam domain VM berdasarkan catatan kutipan Scopus. 3. Keterkinian. Makalah ini diterbitkan pada tahun 2018 atau lebih awal. 4. Orisinalitas. Makalah ini mengusulkan solusi orisinal dan berpotensi besar untuk menyelesaikan masalah yang diketahui. Untuk hasil. 1. Pemrosesan awal data. Pemrosesan awal data adalah teknik yang mengubah data agar kompatibel dengan teknik lain dan juga meningkatkan keakuratan
estimasi kualitas. Pemrosesan mencakup beberapa operasi yang semuanya dapat dilakukan secara offline dan terkadang online, seperti persiapan data awal, penilaian data yang hilang, penghapusan outlier, normalisasi data, dan rekayasa fitur. 2. Yaitu estimasi kualitas. Estimasi kualitas adalah salah satu konsep inti teknik MV. Hal ini bertujuan untuk memperkirakan kualitas produk menggunakan variabel proses yang dapat diukur. Namun, beberapa makalah telah mengevaluasi pendekatan klarifikasi yang hanya menggambarkan kualitas produk dalam toleransi atau luar toleransi. Yang ketiga, deteksi penduga kualitas mempelajari suatu konsep yang ditentukan oleh representasi persamaan spesies yang dipelajari, yaitu kumpulan data pembelajaran saat menangani masalah yang sama pentingnya dengan estimasi kualitas produk. Penting untuk memastikan kebenaran dugaan. DD mengambil peran alarm dengan mendeteksi penyimpangan konsep berdasarkan masukan dan memasukkan informasi ke dalam SDS. 4. Pengambilan sampel SDS adalah aplikasi utama VM karena memungkinkan laju pengukuran produksi disesuaikan berdasarkan estimasi kualitas virtual. Keputusannya dibuat berdasarkan keluaran pendugaan kualitas, keluaran DD, dan waktu yang berlalu sejak pengukuran terakhir. Strategi SDS hanya dengan berdasarkan waktu disebut strategi pasif atau berbasis waktu. Sedangkan strategi SDS yang hanya berdasarkan keluaran VM disebut strategi aktif atau berbasis peristiwa. Strategi SDS berdasarkan waktu dan keluaran VM disebut strategi hybrid. Kesimpulan, tinjauan sistematis ini melakukan analisa komprehensif terhadap literatur tentang VM dan kemudian mengusulkan kerangka VM. VM disusun berdasarkan kerangka kerja yang diusulkan, yang terdiri dari komponen-komponen berikut, yaitu pemrosesan, estimasi kualitas, DD, SDS, fitur kemampuan pembaruan, fitur kemampuan beradaptasi, arsitektur multitahap, kontrol mesin, dan arsitektur luar biasa. SDS hybrid harus selalu digunakan dengan MV. Ada 3 kelompok arsitektur multitahap, yaitu yang pertama arsitektur serial, yang kedua arsitektur hub, dan yang ketiga arsitektur kaskad. Kontrol mesin berdasarkan VM didominasi oleh pendekatan rontoran.
sangat sedikit penelitian yang berfokus pada solusi real time. Pertama, kontrol mesin real time adalah aplikasi industri 4.0 yang bernilai sangat tinggi dan sebagian besar diaktifkan oleh VM. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan mengenai topik ini karena hanya sedikit makalah yang membahasnya. Wawasan lainnya adalah bahwa VM tidak dapat berkelanjutan di lingkungan industri tanpa kemampuan penolakan penyimpangan yang tepat. Mungkin itu dari presentasi saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.